Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan follow channel saya ya supaya kamu bisa melihat video yang lainnya dan juga membuat saya semangat untuk membuat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Horas. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua. Kali ini, kita akan menelusuri jejak sejarah yang sangat menarik, yaitu sejarah kota Kisaran, ibu kota Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Banyak dari kita yang tinggal di sini atau mungkin pernah melewatinya. Tapi tahu nggak sih, bagaimana asal-usul kota tercinta ini? Yuk, kita gali lebih dalam. Sejarah Kisaran tak bisa dipisahkan dari Kerajaan Asahan, sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri gagah di wilayah ini. Awalnya, pusat pemerintahan Kerajaan Asahan tidak berada di Kisaran, melainkan di Tanjung Balai. Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika politik serta ekonomi, perlahan-lahan pusat keramaian mulai bergeser. Nama Kisaran sendiri punya beberapa cerita rakyat yang menarik. Salah satu versi yang paling populer menyebutkan bahwa nama ini berasal dari kata kisah atau berkisar konon. Dulu ada sebuah pasar atau pekan yang sering berpindah-pindah lokasi di sekitar aliran sungai. Aktivitas pasar yang terus berkisar inilah yang kemudian melekat menjadi nama daerah ini, Kisaran. Cerita lainnya mengaitkan nama ini dengan sebuah sumur ajaib yang airnya selalu berkisar atau berputar. Mana yang benar? Mungkin keduanya punya andil dalam membentuk nama kota ini. Titik balik penting dalam sejarah Kisaran terjadi pada masa kolonial Belanda, sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pemerintah Hindia Belanda melihat potensi besar wilayah Asahan, terutama untuk perkebunan. Mereka mulai membuka perkebunan karet dan kelapa sawit secara besar-besaran. Di salah satu perusahaan perkebunan terbesar saat itu adalah HV Handelsvereniging Amsterdam. Untuk mendukung operasional perkebunan ini, Belanda membangun berbagai infrastruktur penting di Kisaran. Mereka membangun jalur kereta api yang menghubungkan Kisaran dengan Tanjung Balai sebagai pelabuhan ekspor dan dengan rantau perapat serta daerah lainnya. Pembangunan rel kereta api ini secara drastis mengubah wajah Kisaran. Dari yang tadinya hanya sebuah pemukiman kecil, Kisaran berubah menjadi pusat transportasi dan logistik yang vital. Stasiun Kisaran menjadi salah satu stasiun tersebut, tempat mengangkut hasil-hasil perkebunan untuk diekspor ke Eropa. Selain rel kereta api, Belanda juga membangun jalan raya, jembatan, kantor-kantor administrasi, perumahan untuk staf perkebunan, hingga rumah sakit. Bangunan-bangunan peninggalan Belanda dengan arsitektur khasnya masih bisa kita lihat sampai sekarang di beberapa sudut kota Kisaran. Contohnya seperti beberapa bangunan tua di sekitar stasiun atau kompleks perkantoran yang menjadi saksi bisu denyut nadi sejarah kota ini. Pembangunan infrastruktur ini menarik banyak pendatang dari berbagai daerah, baik dari Pulau Jawa sebagai pekerja perkebunan, maupun etnis lain seperti Tionghoa yang datang untuk berdagang. Inilah yang membuat Kisaran tumbuh menjadi kota yang multikultural. Keragaman suku, budaya, dan agama menjadi ciri khas Kisaran hingga hari ini. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang unik dan memperkaya khazanah budaya kota. Setelah Indonesia merdeka, status Kisaran terus berkembang. Pada tahun 1968, melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1968, Kisaran secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Asahan. Menggantikan Tanjung Balai yang saat itu statusnya ditingkatkan menjadi kota madya. Sejak saat itu, Kisaran menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan untuk Kabupaten Asahan. Pembangunan terus berlanjut, kantor-kantor pemerintahan dibangun, fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit diperluas, dan pusat-pusat perbelanjaan mulai bermunculan. Kisaran yang dulu hanya persinggahan, kini menjadi tujuan. Seiring berjalannya waktu, wilayah administratif di sekitar Kisaran juga mengalami perkembangan. Banyak desa-desa yang dimekarkan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kontak di Kecamatan Simpang Empat, lahir Desa Sipaku Area sebagai pemekaran dari Desa Simpang Empat. Di Kecamatan Tanjung Tiram, Desa Sentang dimekarkan dari Desa Lima Laras. Lalu di Kecamatan Air Joman, Desa Sukaromai merupakan pemekaran dari Desa Limau Sunde. Proses pemekaran ini adalah bagian dari dinamika pertumbuhan wilayah yang berpusat di Kisaran, dari sebuah pasar yang berpindah-pindah menjadi pusat perkebunan kolonial, hingga kini menjadi ibu kota kabupaten yang dinamis dan multikultural. Perjalanan sejarah Kisaran sangatlah panjang dan berwarna.
Setiap sudut kota ini menyimpan cerita, dari rel kereta api tua hingga nama-nama desa yang baru. Sejarah inilah yang membentuk identitas kita sebagai warga Kisaran dan Asahan. Dengan memahami sejarahnya, kita bisa lebih menghargai kota tempat kita berpijak ini. Kisaran bukan hanya sekadar tempat, tapi juga sebuah warisan yang harus kita jaga dan kita kembangkan bersama untuk generasi yang akan datang. Itu dia sekilas perjalanan sejarah kota Kisaran. Tentu masih banyak detail dan cerita lain yang belum terungkap. Mungkin teman-teman ada yang punya cerita atau fakta menarik lainnya tentang Kisaran. Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Mari kita sama-sama belajar dan melestarikan sejarah daerah kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan follow channel saya ya, supaya kamu bisa melihat video yang lainnya dan juga membuat saya semangat untuk membuat videonya. Terima kasih.